Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa diberi kesempatan hidup menghirup udara segarnya dunia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan salah satu materi tajwid tentang bab non sukun dan tanwin. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri saya sendiri. Nama saya adalah Raffi Jeffrey Diansyah. NIM 210211100128. Saya berasal dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura 2021. Di sini langsung saja sebagai tugas Tafakofidin Universitas Trunojoyo Madura. Di sini menjelaskan tentang tajwid, bab nun sukun dan mati. Langsung saja, apa itu tajwid? Menurut bahasa, tajwid adalah memperindah sesuatu. Apa yang diperindah? Di sini adalah memperindah bacaan ayat suci Al-Quran yang senantiasa kita baca sehari-hari. Sedangkan menurut istilah, ilmu tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kemudian tujuan dari ilmu tajwid sendiri adalah memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan mulut dari kesalahan membaca. Jadi intinya tujuan belajar ilmu tajwid itu apa? Jadi tujuannya sendiri adalah untuk memelihara lisan kita agar tidak terjadi kesalahan yang terjadi pada saat kita membaca Al-Quran, yaitu dengan cara mempelajari ilmu tajwid. Terus kemudian apa sih hukumnya kita belajar ilmu tajwid tersebut? Maka hukum kita mempelajarinya atau belajar hukum tajwid itu adalah fardu kifayah. Sedangkan membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid itu adalah hukumnya fardu ain, fardu yang sudah sangat dianjurkan, yang sudah menghampiri wajib. Kemudian apa sih perintah tajwid atau adakah tuntunan kita untuk mempelajari ilmu tajwid ini? Tentu ada. Kenapa kita diperlukan? Karena dalil yang mewajibkan untuk mempraktekkan tajwid dalam membaca Al-Quran itu terdapat dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila, yang artinya yaitu dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan atau tartil. Jadi jelas ayat ini sudah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk membaca Al-Quran itu yang diturunkan dengan tartil. Maksudnya diturunkan dengan tartil itu diturunkan kepadanya dengan tartil, yaitu untuk memperindah pengucapan setiap huruf-hurufnya atau dengan kaidah-kaidah tajwid tersebut. Kemudian yaitu non sukun dan tanwin. Langsung membahas ke pembahasan kita kali ini yaitu non sukun dan tanwin. Apa itu? Ilmu tajwid itu teman-teman ya banyak sekali macam-macamnya. Ada mat, guna, terus nun sukun dan tanwin dan lain-lainnya. Pada kesempatan kali ini yang saya jelaskan adalah nun sukun dan tanwin. Apa itu nun sukun dan tanwin? Nun sukun dan tanwin adalah
Apabila ada huruf hijaiyah bertemu dengan salah satu huruf dari hukum bacaan nun, sukun, dan tajwid tersebut, maka hukum bacaannya disebut nun maka hukum bacaannya disebut hukum bacaan nun sukun tersebut. Apa itu tanwin? Tanwin adalah tiga kata, tiga bagian, yaitu ada fathaten, kasroten, dan domaten. Kemudian kita langsung lanjut saja ke macam-macam hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Yang pertama yaitu ada idhar halki. Di situ sangat jelas cara membacanya. Kemudian ada ikhfa hakiki, yaitu cara membacanya dengan samar-samar. Kemudian idgham biguna, cara membacanya dengan mendengung. Kemudian ada idgham bilaguna, cara membacanya memasukkan tidak dengan mendengung. Bila dengan tidak. Iklab artinya cara membacanya menggantikan huruf selanjutnya. Di sini ada sebuah hadis dari Bukhari yang berbunyi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamakum. Khairukum, sebaik-baik manusia, kalian, sebaik-baik kalian manusia, man ta'allama, yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Oke, langsung saja macam-macam tajwid. Yang pertama yaitu idhar halki. Apa itu idhar halki? Idhar halki adalah apabila ada nun sukun, nun dan tanwin bertemu huruf yang 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain. Maka hukum bacaannya menjadi idhar halki. Apa arti idhar? Idhar adalah jelas. Halki artinya tenggorokan. Hal, tenggorokan. Cara membacanya jelas di tenggorokan. Contohnya di situ terdapat potongan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Di situ sudah saya garis bawahi bahwa ada nun sukun dan bertemu dengan kha. Kha adalah salah satu huruf idhar halki. Maka bacaannya sangat dijelaskan, harus jelas. Min khauf. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa? Hukum bacaan yang kedua adalah ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki adalah apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Apa saja huruf ikhfa? Yaitu ada ta, tha, jim, dal, zal, za, shin, sin, shin, sod, dot, to, dha, fa, qaf, kaf. Maka hukum bacaan yang disebut ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki adalah ikhfa yang artinya samar, hakiki, hak yang artinya benar-benar, hakiki, benar-benar. Yaitu dengan caranya membacanya adalah dengan menyamarkan bacaannya tersebut. Di situ ada sudah penggalan ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang contohnya min syarril waswasil khannas. Di situ ada nun sukun bertemu shin. Shin adalah salah satu huruf dari fa hakiki. Kemudian yang ketiga adalah idgham biguna. Apa arti idgham biguna? Apa itu idgham biguna? Idgham biguna adalah apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, yaitu ya, non, mem, waw, maka hukum bacaannya disebut idgham biguna. Idgham artinya memasukkan, bi artinya dengan, gunah dengung. Jadi cara membacanya yaitu memasukkan dengan mendengung. Contohnya di situ ada potongan sepenggal ayat dari Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab.
memasukkan dengan tidak memasukkan dengan mendengung. Lahabiu watab, kan memasukkan tapi dengan mendengung juga. Lahabiu watab. Di sini ada kasroten bertemu dengan waw. Kemudian yang keempat adalah idgham bila gunah. Apakah itu? Idgham bila gunah adalah apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yaitu lam dan ro, maka hukum bacaannya disebut menjadi idgham bila gunah. Idgham artinya memasukkan bi dengan la, tidak, guna mendengung. Cara membacanya dengan tidak mendengung. Contohnya di situ ada penggalan surat, penggalan ayat Bismillahirrahmanirrahim, walam yakullahu kufuwan ahad. Yakullahu. Di situ ada nun sukun bertemu dengan lam. Lam adalah satu huruf bacaan bila guna. Yang terakhir ada iklab. Apa itu iklab? Iklab adalah apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf iklab yang satu. Jadi dalam nun sukun dan tanwin, huruf yang paling sedikit adalah di hukum bacaan iklab ini, yang huruf hijaiyahnya cuma satu. Apa itu? Yaitu ba. Maka hukum bacaannya disebut dengan iklab. Apa arti iklab? Iklab artinya mengganti. Cara membacanya yaitu dengan mengganti huruf bacaannya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim di Quran surat Al-Balad, wa tahillum bihadzal balad. Di situ ayat Quran di sini sudah saya garis bawahi bahwa di domaten bertemu dengan ba. Maka hukum bacaannya disebut iklab. Karena apa? Cara membacanya sendiri sudah diganti. Yang awalnya kasroten bertemu dengan ba, hilun bi. Kalau tidak ada hukum bacaan iklab, hilun bi. Tapi jika ada hukum bacaan iklab, maka disebutnya dengan hilum bihada. Baik, alhamdulillah, itulah sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, kesalahan maupun perbaikan, baik dari kata atau perbuatan, itu semua datangnya dari Allah. Dan apabila ada benarnya, itu datangnya dari apabila ada kesalahan, maka itu datangnya dari diri saya sendiri. Dan apabila ada kesalahan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.